Oke, kali ini saya dapat reel dari teman untuk maintenance dikit lah, grease sama oiling. Ini kondisi sebelum di maintenance ya. Kita maintenance ringan aja. Nah tuh kayak gitu suaranya. Normal sih sebenarnya, cuman si pemiliknya minta di grease ulang sama oil ulang. Sebelum kita lanjut membongkar Dewa CC80 ini, sedikit berbagi pengalaman cita rasa dari beberapa reel yang umum digunakan sama orang-orang Indonesia, para angler dan baitcaster di Indonesia. Ini ada beberapa brand, masing-masing mungkin punya rasa dan punya feel tertentu ya. Kita mulai aja langsung yang dari Shimano, produk Shimano Konax C14. Nah, mungkin sebagian dari kalian udah rasain ini feelnya gimana, rasa di tangannya gimana, untuk long castnya gimana. Nah, beberapa waktu lalu sempat cobain ini punya teman juga, titipan karena beberapa alasan dia titip di sini, jadi masih bisa kita review lah. Untuk C14 ini bahannya sangat ringan sekali, ringan namun kuat. Nah, bodinya itu kuat, kokoh. Kebetulan reel ini menggunakan sistem sentrifugal. Tuh kita lihat dalamannya, bisa dibilang tuh kelas high end sentrifugal, pin sentrifugal seperti ini sering kita jumpakan di brand Shimano. Untuk long castnya itu tergantung kita mau gunakan dia peruntukan untuk target ikan apa, di mana, atau lure tipe apa, top water kah, atau sinking kah, atau floating kah. Nah, kebetulan di sini yang saya pegang tipe 151 HG, ini masih sangat familiar lah digunakan di Indonesia untuk gabusan, toman, ataupun target ikan danau atau rawa lah di sekitar kita. Ini masih sangat cocok karena rasionya 7,6:1. Nah, di sini ada fitur Exif, yang dimana teman-teman Shimano lovers sudah pada tahu tuh keunggulan Exif itu apa. Nah, yang saya pegang ini mungkin beratnya bertambah karena si empunya udah ganti knop ya di sini. Dia udah agak terasa berat karena dia di sini dengan 2 bearing. Satu knopnya itu 2 bearing. Saya pernah coba ini untuk lure soft rock 6 gram atau 5 graman. Itu sulit untuk menjangkau long cast. Kita harus sedikit mengeluarkan tenaga untuk melempar lure 6 gram. Bisa dibilang karakter overhead sangat cocok lah untuk dapat long cast pada reel ini. Kita harus sedikit mempecutnya agar sedikit terjadi tension pada joran dengan lure sekecil itu. Nah, mungkin reviewnya dikit aja karena lebih dan kurang mungkin teman-teman sekalian bisa tambahkan di kolom komentar. Oke, selanjutnya kita coba review singkat brand yang bisa dibilang baru. Sebenarnya ini brand Amerika, cuman produksinya di China karena beberapa reel ternama juga produksinya di China karena alasan operasional yang murah, material yang melimpah di China. Kita tahu China itu negara industri ya. Logam-logam, karbon, aluminium, apapun itulah yang berbentuk material industri itu banyak di sana. Juga pekerjanya juga bisa dibilang upahnya bisa diminimalisir karena satu negara ya. Jadi kita bisa dapatkan brand Amerika made in China. Nah, di sini review reel BFS murah yang saya rasakan, agak sedikit ada beberapa minus, ada juga plusnya. Plusnya dulu, kelebihannya itu harganya sekitar 8.000, terbilang masih terjangkau lah dibandingkan reel Cello spool yang lain
seperti Daiwa Alpas, Daiwa Silver Wolf, Shimano Curado BFS ataupun keluarga Shimano BFS lainnya, dan Daiwa BFS lainnya, ini termasuk dibilang murah. Kalau untuk long cast kita udah bisa rasakan lure 3 gram atau minimal 2,5 gram lah. Sebenarnya ini diperuntukkan lure 2 gram, cuman nggak mungkin melontarkan lure 2 gram di spot-spot Indonesia. Lure apa yang kita akan lontarkan 2 gram? Kalau untuk gabus kayaknya lure 2 gram itu kurang tepat sasaran ya, karena gabus mesti nyaman di lure 4 gram sampai 8 gram. Ini sebenarnya diperuntukkan untuk main-main singkat dengan spot yang tidak harus memerlukan long cast. Sebenarnya dia udah long cast kalau untuk lure kecil, cuman dia tidak harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk melemparkannya. Sedikit menggunakan tension pada joran, ini sudah maksimal, lebih maksimal dari beberapa reel lainnya yang sudah saya coba ya, punya teman-teman saya. Kalau saya ini sudah cukup worth it lah. Untuk pengguna reel BFS dengan harga terjangkau ini udah worth it. Nah, ini saya masking di sini karena untuk memadatkan posisi dia ketika duduk di dudukan reel atau di reel seat, untuk memadatkannya agar tidak terlalu terjadi guncangan ya. Karena biasanya reel BFS itu kakinya kecil, jadi reel seat umumnya itu kakinya kayak gini, agak sedikit besar atau panjang. Nah, itu terlihat berbeda kan. Nah, banyak fungsinya sih. Nah, saya masking biasa aja karena mingguannya saya lepas juga, setiap 1 minggu sekali saya lepas. Nah, di sini ada breaknya ya biasalah untuk kelas-kelas reel murah, itu biasanya magnet biasa gini. Nah, kebetulan ini sudah di upgrade keramik bearing, makanya suaranya tadi agak sedikit kresek-kresek ya. Ketika kita rilis spoolnya itu sedikit kresek-kresek. Ini lupa saya brandnya apa, cuman saya beli di toko online, lupa ini. Sedikit informasi, Case King Zephyr ini memiliki spool beratnya hanya 9 gram, jadi ringan, jauh di bawah ekspektasi. Kenyataan itu lebih ringan daripada umumnya, karena spool normal itu yang dikategorikan deep ataupun standar spool itu 14 sampai 20 graman. Nah, itu kan ada suara kresek ketika kita tuh. Nah, dia sudah sangat ngebut ya. Kita kalau dia juga lama nih. Untuk berhentinya dia lama tuh. Meski dia sudah melambat tapi dia masih tetap berputar. Biasanya kalau sudah mulai melambat dia langsung stop gitu. Kalau ini tuh. Nah, produkan Shimano atau Dewa juga udah ada yang menggunakan keramik bearing, hanya saja namanya reel low profile. Mereka tidak akan menggadang-gadang spesifikasi, hanya usernya saja yang menikmati. Berikutnya kita akan review singkat juga Daiwa CC80 udah tadi ya, Daiwa CC80. Reel murah dari Daiwa yang kita tahu kita bisa gunakan main barbar karena tidak memikirkan harganya yang terlalu mahal. Nah, ini singkat saja, mungkin banyak yang harus disampaikan, cuma ini hanya berbagi pengalaman yang saya rasain aja. CC80 dari Daiwa ini menggunakan sistem rem magnetik biasa, karena ya standar lah, spoolnya juga standar lah reel pada umumnya. Kita bisa menggunakan ini untuk main harian lah, mau target gabusan atau hampala. Kebetulan saya pegang ini rasionya 7,5 banding 1. Dengan rasio segitu kalian pasti tahu cocoknya main apa, karena ada beberapa lure yang membutuhkan actionnya lebih pada rasio. Karena kalau rasionya pelan maka actionnya gagal, seperti jaws ataupun jump frog
ataupun propeller untuk main toman itu kan biasanya butuh speed yang rasio speed yang agak sedikit ngebut ya. Normal aja sih sebenarnya, orangnya minta maintenance karena mungkin udah risih juga, ada beberapa tahun penggunaan belum ada di maintenance, belum ada grease ulang, belum ada dibongkar sih, masih bawaan pabrik nih, baut-bautnya belum ada dibuka. Nanti kita akan coba maintenance ringan. Selanjutnya brand Daiwa itu Tatula 103 XSL di rasio 8,1. Nah, kebetulan ini Tatula menggunakan spool yang SV. Nah, untuk yang suka khawatir akan backlash, ini akan meminimalisir backlash kalian. Enggak semuanya tok langsung enggak backlash, enggak. Maksudnya meminimalisir. Kadangkala kita sudah lancar untuk merilis lure, tangan juga sudah nyaman dengan settingan tension dan brake sehingga tidak terjadi backlash, tapi beberapa kali mungkin tangan sudah mulai lelah sehingga trik melemparnya tidak sesuai teori, terjadilah backlash. Nah, disinilah fungsi si SV spool tadi. Ketika tangan mulai kelelahan, dia akan meminimalisir jikalau ada kesalahan dari si usernya sendiri, sehingga dia tidak akan terlalu ngebul di bagian line atau braid. Nah, untuk saat ini kalian bisa lihat di sini saya menggunakan line mono. Ada beberapa alasan saya menggunakan line mono. Terhitung hari ini saya sudah menggunakannya 3 bulan dan saya merasakan bahasa Bogornya itu feel comfortable atau sangat nyaman. Ada minusnya, selalu ada, tidak ada yang sempurna, selalu ada kekurangan dan ada kelebihan. Kelebihannya banyak, kekurangannya cuma satu yang saya rasakan untuk saat ini untuk menggunakan line mono. Kekurangannya hanyalah terdapat pada kekuatan ketika lure nyangkut. Ketika lure nyangkut, maka kekuatannya tidak seperti braid. Kita ragu untuk melepaskannya dengan menggunakan tarikan pada tangan. Kita harus menjemput lure atau merelakan lure selama tinggal. Kelebihannya yang pertama, tidak khawatir akan terjadinya baret ketika terjadi pergesekan pada rawa ataupun ranting ataupun karang ataupun bebatuan di spot-spot yang menggunakan kanal. Kita tidak khawatir terjadinya pergesekan atau baret yang biasanya terjadi pada braid. Nah, ada solusi lain ketika menggunakan braid, yaitu menggunakan shock leader. Problemnya yang saya rasakan ketika menggunakan shock leader ialah shock leader selalu kalah dengan knot dari braid. Shock leader selalu kalah ketika terjadi sangkut. Ketika ditarik, maka leader akan dikikis oleh braid karena karakter braid adalah kepang atau serat yang tajam. Lambat laun serat tadi akan menggigit bagian dari shock leader. Ketika sangkut mendadak, kita rasa shock leadernya kuat, ternyata pas kita tarik untuk melepas lure akan terjadi putus. Dan baiknya kita mengetahui kemampuan benang kita masing-masing sesuai game yang dimainkan. Nah, untuk penggunaan mono ini kekurangannya hanya ketika pada sangkut, kita ragu akan kekuatannya. Jadi kelebihannya itu lebih banyak daripada kekurangan. Kelebihannya tadi sudah saya sebutkan, salah satunya tidak akan terjadi baret. Yang berikutnya ialah dia lebih menjaga kualitas ring guide kalian. Apalagi yang biasa kita sebut ring guide Mamarit itu biasanya kualitasnya kan beda-beda. Kebetulan joran di Indonesia banyak karakternya, ada yang low budget tapi ring guide-nya yang Mamarit silikon biasa, silikon cartridge. Ada yang harga sudah lumayan agak mahal, tapi yang mahal tapi hanya menggunakan SIC biasa. Kalau memang ada kebetulan menggunakan Fuji, nah Fuji itu ada kelasnya sebenarnya teman-teman. Fuji itu ada yang Alconite, ada Fastlight, terus ada apa lagi ya?
nggak ada tangle free. Nah itu banyak untuk menjaga kualitas ring guide kalian. Mono ini sangat-sangat impresif untuk membuktikan kelebihannya menjaga ring guide kalian. Satu lagi dia juga licin kan, karena dia tidak serat, tidak tajam, dia licin. Bisa dibilang kalau untuk long case ya lumayan membantu lah. Nah, oh ya lupa satu lagi, kekurangannya dari mono ini diameternya besar. Karena kalau di benang kepang atau braid biasanya diameter kecil, LB-nya atau kekuatan dia menarik beban atau mengangkat beban itu lebih tinggi. Untuk kekuatan benar yang dikatakan Hammerhead, braid lebih unggul daripada mono. Untuk yang satu itu saya akui memang benar. Benang PE itu lebih kuat daripada benang mono. Kita untuk mengambil 12 LB dari mono aja kita udah dapat diameter 0,18 atau 0,24. Nah, sementara di PE 0,18-nya udah 30-an. Nah, bahkan ada yang promosi itu benang serat tuh LB kecil, LB tinggi, diameter kecil. Nanti kita tidak akan menemukan itu pada line mono. Kelebihan berikutnya pada line mono yang saya rasakan ketika terjadi backlash tidak semeruwet benang kepang, karena ketika dia backlash atau yang bahasa Tangerangnya itu kusut. Nah, ketika dia kusut dia tidak akan menghimpit temannya seperti simpul mati seperti ini yang terjadi di PE. Nah, kalau di mono dia akan berusaha melawan, karena karakter mono yang sedikit agak lebih melar, ngaret lah kita bilang. Yang suka ngaret pergi kerja, inilah dia mono. Tim kerja mono suka ngaret. Nah, itu hanya review untuk benang atau line mono yang saya gunakan. Kebetulan saya menggunakan Blot Big Game 24 LB. Nah, untuk saat ini untuk main harian ataupun big game saya udah merasakan kekuatannya, tidak ada masalah. Hanya saja kalau menghindarkan tarikan toman atau gigitan toman ya sudah wajar nih putus. Karena giginya kan mau PE setebal apapun pasti putus kalau udah telak. Kalau mau main aman kita gunakan sling. Saya tidak menggunakan leader, tanpa leader ketika menggunakan line ini, karena ya fungsinya leader kan menghindarkan sangkutan atau lilitan pada ranting ketika dia nyangkut, atau gesekan pada karang ketika dia bergesek. Nah, untuk line ini tidak perlu menggunakan leader lagi karena dia sudah melar-melar tuh, sudah shock meredam kejutan ketika ikan fighting. Nah, dia sudah melar. Nah, jadi alasan saya menggunakan ini yang paling kuat awal-awalnya saya menggunakan ini ialah menghindarkan knot pada bagian line yang membuat saya risih ketika saya rilis umpan. Ada suara yang selalu menyentuh ring guide paling ujung. Ring guide yang paling ujung selalu berbunyi stik. Saya mulai nggak nyaman, saya khawatir mamaritnya akan rompal atau copot. Ada yang mengatakan oh tidak mungkin copot, silahkan kita buktikan. Sering-seringlah menggunakan knot yang akan merusak mamarit pada bagian ujung. Saya risih, mungkin beberapa teman lain nyaman aja menggunakan knot, saya nggak nyaman menggunakan knot. Itulah alasannya menggunakan line mono. Lagian beberapa yang lihat di luar negeri seperti Toshina Miki yang endorse-nya brand Daiwa, mereka menggunakan line mono. Kalau untuk kekuatan ini semua sudah ada spesifikasi, tarikan ikan berapa LB kita akan kalikan 2, itu masih kuat kok. Hanya saja dia rapuh pada bagian yang tajam seperti gigi ikan yang langsung menyentuh pada bagian ini mungkin ya putus lah. Nah, review Dewa mungkin nggak terlalu bisa banyak lah, karena kalian udah tahu sendiri spesifikasinya. Yang Tatula ini T-wing system, SV spool, dan dia menggunakan sistem rem magnetic mag force. Sulit untuk saya buka, tapi saya usahakan untuk memperlihatkan pada teman-teman apa itu mag force, bagaimana cara kerjanya, tapi sedikit saja ya, karena kita akan bahas detailnya di video berikutnya. Oke, saya berusaha lebih cepat, namun ya posisinya memang sulit untuk diputar-putar. Saya berusaha lebih cepat lagi, namun sulit diputar-putar.
ada yang berbeda. Tuh teman-teman bisa lihat ada yang berbeda dari tipe magnetnya. Dia tidak berputar mengelilingi hamparan yang ada di sini, tapi dia ke dalam yang ada cupnya pada bagian spool, masuk ke dalam kumparan, maksudnya masuk ke dalam MagForce ini. Nah, SV spool yang masuk adalah ini dia akan mendesak keluar ketika terjadi benang mulai menyentak. Kusut itu ketika benang kusut pada spool dia akan mulai menyentak. Ketika menyentak ini akan bergerak. Ketika ini bergerak ini akan berfungsi. Kurang lebih seperti itulah yang saya ambil kesimpulannya. Berbeda dari rem-rem lainnya seperti sentrifugal, kita bisa lihat perbedaannya. Gimana tadi ya? Nah, tuh. Semakin kita kembangkan ini, maka ini akan bekerja semakin menghambat si spool. Kalau rem magnet yang biasa, semakin kita kencangkan remnya, maka si semakin kita kencangkan knopnya, maka tuh barisan magnetnya akan semakin maju ke depan. Ketika maju ke depan, maka spool akan merasakan berat, bebannya akan merasa berat ketika ditahan oleh magnet ini tadi. Nah, beda-beda sistem kerjanya. Dan setiap brand memiliki rem atau brake masing-masing, keunggulan fitur masing-masing. Oke, sepertinya itu aja review singkat dari beberapa reel ini. Selanjutnya saya akan membongkar reel Dewa CA80 untuk melihat bagaimana sih pemakaian penggunaan 1 tahun lebih, bagaimana sih dalamannya, bagaimana sih grease-nya dalam 1 tahun, apakah masih awet. Kita akan lihat. Kita ulang lagi ya suaranya sebelum di maintenance. Menurut saya ini mesin normal sih. Tuh, normal aja. Kembali lagi pada kenyamanan si user. Dia ngerasa ya dia ingin grease ulang kan nggak ada salahnya. Tuh, normal aja.